Apalagi zaman dulu tuh gue dengerinnya kan emang gospel singer, gospel music. Oh gitu. emang udah dari kecil? Emang dari kecil, dari kita kecil banget lah, masih bayi pun juga udah didengerin lagu-lagu gospel gitu. Sebenarnya Denies tuh salah satu doa gue yang terjawab. Waktu itu pas Clara Afi Junior gue emang berdoanya gini sih, Tuhan kalau bisa gue bikin sesuatu deh buat Papua apa ya? Oh, gitu. okay. Masih under 20 berarti semuanya kan? Lumayan. Under ya, 20. Iya, 20. Terus waktu itu bilangnya apa ya isunya? Ya prodigi. Ya gitu deh. Tahu multi talenta. Multi talent gitu. Isinya tuh kita terkenal cuma gara-gara cover Baby. Oh iya benar, cover Baby. Ya zaman dulu Stretch Arrange belum terlalu ini ya. Belum terlalu kedengeran. Nah ini nih. Penyanyi itu juga musisi, jadi nggak bisa dibedain. Benar. Nggak bisa dibedain, Deng. Penyanyi itu musisi. Jadi lu kan bermain dengan nada, lu bermain dengan ritme. Iya. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, udah banyak nih yang nanyain kapan nih podcastnya lagi, kapan nih interviewnya lagi. Nah kemarin-kemarin tuh memang agak susah karena untuk janjian dengan teman-teman musisi yang super sibuk memang agak susah. Sama dengan bintang tamu yang satu ini. Ini gue udah janjian dari kapan tahu ya, udah dari 2 tahun lalu kali. Janjian kapan? Gak ketemu. Ini lu bisa, gue nggak bisa gitu-gitu. Akhirnya sekarang lah saatnya. Memang semua indah pada waktunya ya. Jadi di waktu yang tepat, di kesempatan dan momen yang tepat. So di episode kali ini gue sudah kedatangan seorang multi talenta dari Indonesia Timur. Please welcome Albert Fakdawer. Gimana opening beta? Gila. Standar. Enggak kayak musisi loh. Beneran kayak MC. Gokil. Lumayan ya. Tolong kasih efek tepuk tangan nanti di post pro. Ya, benar itu nyusahin editor ya. Iya bener. Oke, nah sekarang udah bersama Albert Fakdawer. Thank you banget udah bisa hadir. Apa sih? Lu manggil apa sih? Kaku banget ya gue jadi sama temen, kaku bener. Gue cuma biasa kaku aja satu. kali. Gue cuma kaku satu. Apa? Sama Om Erwin. Gue tawa doang. Oh pastilah. Oh ya gua jadi lu mah gila kali. Bilang, Gitu dong. Halo Om. Om. Abis itu waktu itu masih ini, masih Zoom lagi. Oh Zoom. gitu? Waktu itu Mas pandemi masih awal-awal banget. Oh ya? Gila. Gitu. Nah, Seru sekarang udah banget. bersama Albert Fakdawer nih, seorang musisi, vokalis, penyanyi lah ya lu. Bukan Penyanyi. vokalis, lu kan nggak punya band ya? Lu punya band nggak sih? Ada band-band seru-seruan ada. Oh, ada Tapi juga ya gue solo karir. Solois ya. Solois. Keren. Nah, mungkin teman-teman yang kayak mukanya tidak asing di tahun berapa 2000 berapa gitu. Berapa puluh tahun yang lagi. lalu beta masih kacile. Jadi Albert ini jebolan Afi Junior. Gila, jebol banget. Jebol banget. Terus merambah dunia acting juga. Sempet. Keren. Sempat. Terus sekarang jadi ya fokus di solois ya. Ya, bermusik. Gitu. Nah, Bert, gue selalu memulai pertanyaan ini sama semua teman-teman musisi ya. Oke. Orang kan taunya lu penyanyi, lu jebolan ini, lu main film gitu. Awalnya tuh lu bertemu musik tuh gimana sih, Bert? Apakah gak sengaja atau memang dicokokin orang tua atau gimana? Kayaknya dicekokin orang tua ya. Soalnya gue dari awal, dari kecil banget, emang dari bayi tuh udah disuguhin sama tiap pagi dengerin musik gitu sama bokap sama nyokap. Apalagi di zaman dulu tuh gue dengerinnya kan emang gospel singer, gospel music. Oh, gitu. emang udah dari kecil. Emang dari kecil, dari kita kecil banget lah, masih bayi pun juga udah didengerin lagu-lagu gospel gitu. Satu artis yang emang kita dengerin setiap hari tuh namanya Ron Kenoly. Oh, oke. Nah itu mewarnai perjalanan kehidupan gue sepanjang masa kecil gue. Gitu. Ron Kenoly ya. Ron Kenoly dan teman-temannya Alvin Slaughter, Oh, okay, Don Moon. Don Moon ya, itu angkatan-angkatannya. Sebenarnya angkatan orang tua ya, Sebenarnya kita. angkatan orang Iya, tua, iya, tapi iya. habis itu ya karena akhirnya menyesuaikan taste-nya mereka. Iya, ikut dengerin terus habis itu ya udah ternyata gue suka juga dan itu jadi landasan bermusik gue sekarang justru. Oh, oke. Karena kan rumornya gitu ya, apa yang lu dengerin waktu lu kecil sebenarnya itu yang lu suka. Iya, suka. Gitu. Iya, benar-benar. Itu ya nggak sih? Kalau lu apa? Gua dulu waktu kecil kebetulan karena bokap juga pelayanan ya. Oh, jadi emang sama gospel? lah, sama. Pasti sih. Sama. Siapa? Kurang lebih. Ya Don Moon. Don Moon, pasti Don Moon lah. Zamannya kita mah. Zaman kita ya benar Don Moon.
Iya sih. Benar. Benar. Ya itu sama kira-kira. Indonesia Nikita Ridho Ibu. Nikita, selamat pagi Bapak sama Herlin Pirana. Aduh. Itu kan album-album kita dengerin zaman kecil ya. Yoi. Gitu. Radio gitu. lagi kan? Radio benar. RPK. Hardline. Hardline. Tapi lo kan berarti lo asalnya dari Papua. Asal Papua, tapi gue lahir besar di Jakarta. Emang udah lahir besar Jakarta? Lahir besar Bokap di Jakarta. nyokap asli? Bokap nyokap sebenarnya campuran juga. Bokap itu Papua Ambon, Seram. Oke. Nyokap itu Papua Sumedang. Oh ada Sumedangnya. ya. Jadi gue ada darah Sundanya gitu. Ada darah Sundanya gitu. Yes. Nonet. Gila berwarna banget ya. Aduh. Gak cocok. Enggak. Sama kulit. Gak cocok sama rambut. Tapi ya itulah ya Indonesia ya berwarna Yes. ya. Ada semua. Benar. Keren. Nah abis itu lu berarti sekeluarga pasti musisi, maksudnya main musik juga nggak keluarga lo? Kakak adik? Ya pada akhirnya karena kita disuguhinnya musik terus tiap malam kan emang kita suka ya biasa kan doa malam. Terus habis itu ya biasa nyokap nyanyi, bokap main gitar sambil nyanyi, terus tiba-tiba pecah suara, and then akhirnya kita terbiasa untuk nyanyi harmoni. Habis itu ternyata kakak-kakak gue doyan juga buat main musik gitu. Dan akhirnya sampai di gue juga suka bermusik. Ya. Lo anak terakhir bukan ya? Gue itu 7 bersaudara dan gue anak keempat. Oh keren. Tapi yang lain berarti semua pasti bisa main musik ya, minimal nyanyi. Main musik bisa ya? Bisa. Ya semua bisa nyanyi, semua bisa main musik. Ya seenggaknya bisa. Bisa ya. Ya maksudnya nggak apa ya? Maksudnya nggak buta nada lah. Iya. Seenggaknya. Gitu. Keren. Tapi bokap nyokap lu ada basic musik nggak? Maksudnya basic musik sendiri gitu nggak? Kalau bokap sih lebih yang emang suka bermain instrumen dan dia yang emang dia guru pertama gue sih yang ngajarin main main keyboard habis itu sama main apa ya gitar. Main gitar. Oh oke. Gitu. Jadi awal-awal tuh emang sama bokap lah, maksudnya semuanya diracuninnya. Diracunin bokap ya. Gitu. Tapi lu sempat mengenyam pendidikan musik nggak? Misalnya les atau? Gue pernah les. Oke. Pertama tuh di Petrov. Itu kelas? Aduh. Masih SD lah? SMP. SMP malah? SMP, abis itu gue pindah kayak gue pengen Farabi nih. Asik. Keren. Oh Petrov tuh klasik? Petrov kan klasik. Terus gue ke Farabi ternyata diklasikin juga. Jadi abis itu gue stop. Gue bilang, aduh gue gak suka. Kontemporer? Nggak ngerti gue, abis dibilangnya kamu musik klasik dulu gitu. Oh, mau diarahin ke situ. Oh ya nggak mau. Udah, bodo amat, selesai bodo. Tapi sempat Farabi. Sempat Farabi, tapi cuma 2 bulan kayaknya. Abis cabut. Soalnya gue juga masih di basic juga kan, masih yang klasik jadi nggak. Akhirnya ya justru malah ke otodidakan gue itu yang lead me to my own music gitu. Maksudnya ya karena gue sukanya gospel, gue sukanya black music, R&B. Jadinya ya udah ke situ. Gitu. Oh gitu. Begitu. Keren. Nah, lo kan Avi Junior itu lo umur berapa tuh? Bentar ya. Avi Junior gue umur 11 tahun. 11 tahun 2004. 2004 ya. Berarti SD. Udah mau masuk SMP tuh ya? Iya, betul. Mau masuk SMP. 2005 itu gue masuk SMP. 2006 gue masuk. Iya benar. 2006 gue masuk SMP. SMP ya, berarti lu masih SD tuh? Iya, masih SD. Nah, boleh cerita sedikit nggak itu gimana cerita emang lu pengen ikut kompetisi nyanyi atau gimana? Atau di ini orang tua gitu? Gue mau sendiri. Jadi emang lu pengen? Iya, Deng. Jadi gue tuh lebih gini. Waktu itu kan ada AVI 1, AVI 2. Oke, iya. Terus habis itu tiba-tiba pas mau transisi ke AVI 3 ada iklan lah. AVI Junior. Iya, AVI Junior mau seperti Kak Mawar. Oh iya, dulu Mawar. Kak Kia. Atau Kak Ferry. Ikuti pendaftaran ini gitu. Gue bilang gue mau gitu. Udah akhirnya bokap ke gedung apa gitu, endorsement. Terus habis itu ngambil formulir pendaftaran. Udah, kita audisi sampai juara 2 ya final. Juara 2. Grand final. Albert Avi Junior. Cuma yang paling serunya waktu itu dapat kesempatannya yang lebih besar lagi adalah bisa satu single bareng Buka Kabung. Oh iya. Salam bagi sahabat. Salam bagi sahabat. Bisa lihat di sini masih ada nggak sih?
Di YouTube sini masih ada nggak sih? Di YouTube sini mana? Ada. Iya. Nanti bener. linknya dikasih deh. Itu abis Avi ya? Kelar dari Avi tiba-tiba langsung kerja sama Indosiar dan Sony Music. Sony ya. Sama Bung ya. Oh, habis itu sama Kakak Bung satu single sama Bagi Sahabat lagunya dia. Iya, keren. Itu di recycle juga sama IR ya. Betul, band gua. Kok lu Iya, tahu sih? Tahu lah, gua udah. Gua waktu IR lu di mana, Deng? Gua tuh IR tuh tahun apa ya IR? 2008 sampai 2013. Gua kuliah itu. Oh iyalah, kuliah kan lu zaman bareng itu. kakak gua. Iya. Jadi teman-teman, Just for info. Lodeng itu pertama kali pertemuan gua sama Lodeng adalah dikenalin sama kakak gua Kakaknya sendiri, dia, karena Jerry Fakdawer. Jerry Fakdawer. Mirip, mukanya mirip. Justru Lodeng itu lebih close-nya, lebih temenannya sama Jerry karena Iya. emang satu Teman perkuliahan, kampus. Teman kampus. Lu di mana lu? Kalbis Institute. Oh, Dulu iya. namanya Supra. Supra. Pas baru masuk. Kalbi Institute. Sekarang udah jadi Kalbis Institute. Betul, dulu Supra. Benar. Dulu Supra. Ambil apa itu ya? Accounting. Dulu maksudnya kan kayak orangnya random di kampus kan, terus kayak kalau sama Jerry jadi nyambung kan? Nyambung, ya kan? karena musik Sama kan. Musik, terus sama-sama timur juga kan. Iya. Benar. Jadi nyambung gitu loh. Pas Tapi tahu nggak? Menurut gue cerita yang paling terheboh dan paling terkenal buat gue adalah ketika gue diceritain Jerry tentang proses peristiwa kecelakaan lo. Gue juga tahu ya, Beto ya. Jerry, gini nih, Jerry itu kakak gue adalah storyteller yang terbaik. Bener. Caranya dia menjelaskan itu jadi bikin kita jadi kebayang. Oh iya, mengimajinasikan. Jadi pas dia diceritain, kalau nggak salah lu ini sempat jungkir. Iya, gue nggak tahu. Gua kan Lu pakai motor. Oh iya, lu motor, lu tidur, tapi abis itu lu tidurnya beneran tidur selama tidur selama 3 hari. 3 hari. 2 hari, sorry. 2 hari ya? 25, iya 2 hari. 2,5 hari lah. 25 subuh, 27 gue baru bangun. 27 siang. Itu gua kayak dengerin, hah? Iya, jadi tapi lu nggak ngerasain sakit ya? Enggak, gue kayak tidur, literally tidur. Jadi gue pas bangun, kok gue di rumah sakit ya? Ini kan tanggal 25 ya? Kan gue pikir tanggal 25 kan? Gue kecelakaannya 25 pagi, 25 subuh, 24 pulang tuh gue. Bangun. Jadi gue kayak tiba-tiba di sini udah tahu. Jadi ini 27. bekas jahitan. Berarti 27. 27 bangunnya. Iya. Motor kan? Motor. Lu ketabrak mobil atau Nabrak trotoar jadinya. Aduh gila. Jadinya. Iya. Nah, karena gue lurus terus, lumayan ada 2 kilo kali gue jalan tuh. Iya. Wah, itu gila sih. Tanpa sadar. Itu gila sih. Iya. Akhirnya gue jadi inget Lodeng tuh gara-gara cerita. Memorable. Asli gue bilang buset nih anak bisa nggak sadar loh. Nah balik lagi nih. Jadi waktu itu gue ketemu Abed tuh memang waktu itu lu lagi itu konser rohani ya waktu itu ya kalau nggak salah ya di itu Best, ya. di Best. Iya di Best. Dulu di Best. Sekarang namanya apa itu ya? Masih di Best sih. Masih di Nggak Best tahu ya? gue, pokoknya sebelah kiri Iya di lah ya. Best Fatwati. Lotte yang Lotte. Ya itulah pokoknya. Gitu. Gue ketemu Cipete. terus si Jerry tuh coba bilang, oh iya nih kita nonton nih Glenn Fredly. Oh ya boleh. Lumayan kan, maksudnya kayak wah nggak udah waktu itu gue pernah nonton ya. Pokoknya jarang-jarang lah nonton Bung kan, jadi yaudah deh. Adek gue juga nyanyi, terus gue pikir adek siapa nih adeknya? Adek lu siapa Jar? Terus dia nggak mau ngasih tahu. Ada lah pokoknya adek gue nyanyi, adek gue juga nyanyi. Oh gitu. Pas gue datang, adek lu kita kenalan dulu di kan ngobrol-ngobrol di depan itu kan. Betul. Ale datang tuh kan, tantang-tantang gini ya. Masih SMA. Aduh gue. Iya kan masih SMA. Gue emang dulu ini banget sih. Masih SMA datang. Petantang. Halo. Ini ada lu Jar. Iya. Ini Albert atau Junior bukan sih? Denias satu ingat Denias. Iya, oh pantesan mirip lo ya, gue bilang gitu. Gue pikir karena orang Papua aja mirip. Ternyata emang kakak ade. Dulu gue setinggal itu ya, gue nggak pernah ngerasa. Nggak jalannya aja lu. Iya benar. Kayaknya masih pakai baju SMA deh itu. Maksudnya bohong lu yang bener. Di situ lu baru ganti baju di situ. Cuma lu pas naik eskalator itu kan, eskalator. Bau kantin tuh. Bau kantin SMA 1 Ciputat. Aduh, di mention bener. Nah lanjut ke perjalanan musik ya. Itu intermezzo kehidupan lo. Jadi abis dari Avi beres. Waktu itu lu kepikiran something nggak? Atau lu udah kepikiran berarti gua akan jadi musisi pas gede nanti gitu? Atau ya udah gitu aja? Anehnya nih, gua tuh pernah kasih statement waktu itu ke media. Waduh. Keren. Sampai akhirnya direkam dan ada di Wikipedia. Oh, oke. Jadi statement gue adalah gini. Denias adalah film pertama dan terakhir buat gue. Oh, gitu. Waduh, gila itu gila tuh. Gue nggak tahu sampai hari ini kenapa akhirnya gue juga nggak main film, mungkin karena statement itu kali ya. Jangan ajak dia. Nggak ngerti, iya maksudnya kayaknya dia emang udah nggak mau lagi kali atau gimana gitu.
Tapi abis itu gue mulai menyadari, ya kalau gue pakai perspektif gue yang sekarang, gue baru sadar bahwa sebenarnya itu adalah Albert yang masih sangat labil ya, karena itu SMP banget gitu, nggak ngerti dan nggak tahu ekosistem dalam dunia seni itu gimana sih di Indonesia gitu. Padahal kan lu bisa jadi apapun, as long as lu punya roots yang jadi pilihan lu gitu. Maksudnya kayak gini, kayak Justin Timberlake, ya tetap main Friends with Benefit gitu. Tapi dia tetap vokalis. Tetap nyanyi, maksudnya kan bisa seperti itu. Nah, gue nggak lihat di situ waktu itu. Tapi sekarang akhirnya justru dengan statement itu, gue jadi mengukuhkan diri gue sendiri bahwa gue tuh emang terlahir buat ini. I was born to doing this. Being a musician, being a singer, dan melakukan berkesenian dengan bermusik gitu. Nah itu yang akhirnya buat gue sekarang gue menetapkan ya gue penyanyi, musisi gitu. Jalur gue musik. Ya bukan berarti akhirnya gue menutup kesempatan yang untuk lain. Ketika gue mau disuruh, ya jangan suruh gue ngelukis ya, karena gue nggak bisa juga. Bisa gambar dong, Bet, gambar. Gambar bisa nggak Om? Aduh. Gitu sih. Oke. Nah saat itu main film kan sesuatu yang baru buat anak kecil ukuran lo gitu. Apa kesusahannya? Lu masih ingat gak sih kira-kira struggle lu waktu main film Denies itu? Lu belum pernah main film ikut teater sebelumnya? Belum. Masalahnya, iya masalahnya belum pernah. Jadi memang selama 2 minggu itu kalau nggak salah kita latihan. Jadi kita punya acting coach. Dulu gua tuh sama teman-teman namanya Arswendi Nasution. Arswendi Bening Suara yang jadi papanya di Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap ya. Yes. Itu acting coach gue. Dan abis itu memang jadi pokoknya sebelum syuting itu kita udah pelatihan, Nah, memang waktu itu fenomenanya adalah belum ada anak-anak yang seumuran gue yang betah atau ngerasa nggak awkward di depan kamera. That's why gue akhirnya terpilih karena memang saat itu lu udah terbiasa. Iya, gue udah terbiasa untuk dilihat sama kamera karena waktu itu kan 2006 Denies. 2004 itu emang gue udah dilirik sama mertuanya Om Arisya Saleh. Itu almarhumah. Di situ kan mereka lihat penampilan gue di AVI. Pas banget gue lagi nyanyi Sajojo kalau nggak salah. Pakai kepala burung. Jadi mereka udah, wah ini dia nih. Iya gitu. Jadi emang kesulitannya mungkin transisi antara memerankan seseorang sama kayak lu nyanyi biasa kan, ya udahlah gitu ya. Nah, terus ternyata kan dalam timeline work timeline-nya film tuh kan beda ya, sama manggung. Kalau manggung lu cuma latihan H-1, H-2, habis itu manggung gitu. Nah ini lu reading gitu. Habis reading lu ada big reading, habis itu lu mesti ada apa lagi gitu-gitu. Jadi ya timeline itu yang penyesuaiannya menurut gua kayak ini bedanya nih perbedaannya. Tapi sepanjang timeline itu berarti lu nggak nyanyi sama sekali dong? Tetap nyanyi, tapi schedule-nya memang disesuaikan. Gitu. Jadi emang nggak yang schedule readingnya bener-bener emang tertata, tapi di situ kita adjustment schedule itunya. Pas waktu itu juga yang ngurus bokap sih ya, masih bokap sendiri. Ya, karena kan jatuhnya kan waktu itu udah dipegang aja sama orang tua gitu. Oke. Enggak, dulu belum ada manajemen. Belum. Kalau sekarang kan kayak apa-apa dikit-dikit manajemen. Ya, gitu masih santai ya? Masih santai waktu itu. Oke. Wah, menarik banget nih cerita Abednya. Gokil. Minum dulu boleh, silakan. Dari ceritanya yang silakan, cukup itu. Mas kameramen. Nanti kita akan tayangin di sini cuplik Denies. Tapi lu nggak expect gak sih bakal se-booming itu filmnya gitu? Oh, enggak sih. Enggak, karena emang sebenarnya Denies tuh salah satu doa gue yang terjawab. Waktu itu pas Clara Avi Junior, gue emang berdoanya gini sih, Tuhan kalau bisa gue bikin sesuatu deh buat Papua apa ya? Gitu. Ya udah, abis itu tiba-tiba langsung ditawarin film itu, dan itu juga kelar dari kita Avi Junior sih memang
Jadi sebenarnya pertemuannya itu dari 2004, Deng. Oh, itu sama oke. Arisya Saleh, Nia Zulkarnain. Kita ketemu, zaman itu masih ada di Planet Hollywood. Oh, benar. Hollywood. Ya, kita ketemu di situ, terus mereka ngeliatin gestur gua, ngeliatin gerak-gerik gue, gitu-gitu. Terus mereka bilang ini cocok banget sih, bla 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 gitu. Terus apa lagi? Oh, mungkin mau jelasin apa? tapi dulu tuh gestur lu udah kayak sekarang nih, maksudnya ya lu kan friendly, humble apa gitu. Atau Nggak tahu, lu bilang ke gua tengil gimana tuh? Ya itu kan gua SMA. Maksud gua sebelum pas zaman Avi itu terus pas mau ditawarin itu SMP Iya sih, itu. gua ekstrovert banget sih dulu. Lu emang extrovert ya? Maksudnya bukan Kayak wah, iya emang iya, gitu kan, emang parah, gitu kan. Ya. parah. Maksudnya itu juga mungkin yang dilihat kayak jadi ketika ketemu kamera lu nggak Iya, gitu kan, ya, benar. Maksudnya gue justru malah kayak seneng ketika gue lagi apapun yang lagi gue lakuin, gue lagi diliatin kamera. Oh iya. Ngerti nggak lo? Iya, Kita iya. lagi ngobrol sekarang nih, ya kita tahu kan kamera kan lagi kayak gini gitu. Tapi ya kita Makin cool. The real seniman, the real artist, the real artist. Gitu karena memang ya kalau tapi saya maksud gue emang beda dulu zaman kita ya Yeah. sama sekarang. Kalau sekarang Betul. kan rata-rata introvert juga ke kamera wah ya gitu, udah, kan. hahaha. Tapi abis itu Habis itu dia maksudnya kamera tuh jadi habit lah kalau sekarang. iya, Kalau betul. dulu kan kita betul. enggak, Sekarang kan? enggak. Ya, sorry. Kalau dulu kan kayak masih ada awkwardnya, masih ada iya. canggung gitu. Apa nih gitu. Nggak Kalau semua bisa. sekarang, men gila sih. Abis Denias, Yes. apa yang lo lakuin abis itu? Maksudnya? Gue akhirnya langsung, gue langsung. sempet album Rohani. Oh ada Rilis Rohani. album Rohani 2007. Oke. Terus habis itu produsernya? Aduh, siapa ya? Soalnya dari label Sola Gracia kan. Oh oke. Sola Gracia. Sola Gracia. Iya legend. Pokoknya dulu kalau nggak Sola Gracia, Maranatha. sama apa Metanoia ya? Iya, Enggak, Metanoia. Metanoia itu toko buku ya? Toko buku dong. Oh, sorry. Maaf. Sorry. Nah, terus Udah. itu, abis album Rohani, Habis album Rohani 2007-2008 baru gue langsung ke apa namanya? IR. Iya. 2008 tuh gue panggung pertama kita IR di Jazz Goes to Campus 2008. IR tuh ngumpul dulu manggung live iseng-iseng gitu, baru bikin single atau bikin single dulu baru manggung? Enggak, ngumpul-ngumpul dulu. Ngumpul Emang dulu. kayak bener-bener literally kan tuh. Bener-bener yang tiba-tiba ngumpul, gue diajakin. Jadi pertama kali tuh gue punya, sebelum IR tuh gue pernah punya band. Gue, Raffi Muhammad. ya, Enos, Oke. Dennis Junior. Oke. Terus gitarisnya ada anak Bandung, Krisna. Terus ada anak Bandung juga, Zeva ya. Krisna sama Zeva. Zeva tuh main keyboard? Zeva main keyboard. Gue nggak tahu deh sekarang ada di mana dia, gue juga nggak tahu. Nah itu namanya Young Prodigies. Oh The gila Young Prodigies. Berat namanya, berat. Kacau. Young Prodigies. Abis itu seumuran semua tuh kalian tuh? Seumuran. Belasan lah ya? Iya belasan. Terus abis itu ganti nama jadi Fifth Avenue. Terus tiba-tiba nggak jalan entah kenapa. Abis itu gue diajakin sama Enos. Sama Enos ke IR. Ke IR. Oh. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu IR, kita kasih di sini profilnya ya. Itu kumpulan anak-anak muda zaman itu, Iya, masih under 20 berarti semuanya kan? Lumayan. Under Ya, 20. iya 20. Terus waktu itu bilangnya apa ya isunya? Ya prodigy. ya gitu deh. Tahu multi talenta. Multi talent gitu. Isinya tuh Demas Narawangsa. Yes. Terus tadi Enos main bass, Abed nyanyi. Terus Dennis Junior, Saxophone. Reno Castello gitar. Timothy Keyboard Luntungan. 2. Keyboard Timothy Luntungan sama David Manutu. Terus ada basis juga yang gantiin Enos. Anka Diop. Keren. Itu zaman itu sih. Itu 2008 sampai 2013. Kita ya. Bersama terus ya. Bersama. Berapa single ya, Bat? 1. Salam bagi sahabat itu. Iya. Ya itu agak cukup fenomenal karena kita adalah band yang nggak pernah punya album tapi manggung kemana-mana. Iya. Because of YouTube. Itu YouTube lagi marak banget. Awal-awal ya. Awal-awal lagi marak banget. Ya, kita terkenal cuma gara-gara cover Baby. Oh iya benar, cover Baby. Ya zaman dulu Stretch Arch belum terlalu ini ya. Belum terlalu beneran. Kalau nggak salah sih sempat ada di intro lagunya
awal-awal mahal ini. Oh iya, oh iya bener, aduh ya, gue pernah main sekali lagi. Ya benar. Oh iya, pantas gue bilang ini kayak versi siapa, cuman gue udah main aja lah, ngulik. Kan kita session ya. Benar. Oh iya juga, bener banget. Iya. Oh ini versi. Ada dipakai sama teman kita juga ada. Ada juga sama ya? apa? Ah udah gue mau nyebut. Enggak apa-apa. Gede. Iya benar. Ya Oh, maksudnya zaman itu memang mungkin karena pertama YouTube lagi marak, Iya, jadi iya. kita right man in the right place kayaknya Iya, ya iya, gitu. benar, Jadi benar. in the right time juga Iya, iya. gitu. Anak-anak masih muda, Iya. tapi bawa ini udah gospel, udah ya, gitu. gitu. Makanya kayak susah gitu ya. Kesan susah banget gitu. Iya. Tapi ya maksudnya seneng sih, maksudnya bisa bermusik kayak gitu lagi. Iya, tuh. iya. Dan zaman itu belum banyak. Maksudnya kalau kayak sekarang kan kayak gitu Betul. jadi banyak, jadi Betul, biasa gitu. jadi mewabah. Nah, kalau zaman dulu tuh yang nggak banyak lah. Nggak banyak, Di Indo nggak kan banyak. baru kalian yang muda. Iya, betul. Gitu ya, yang muda ya. Jadi kayak ada kontrasnya gitu. Iya, langsung ke highlight lah. Langsung ke highlight. Paling jauh manggung ke IR, paling jauh kemana? IR masih baru Singapura Malaysia sih Singapura, Malaysia. waktu itu. Keren. Itu ntar kita kasih highlightnya itu waktu itu. Tapi sekarang semuanya menjadi salah satu ini ya, pionir-pionir musisi industri musik saat ini nih. Amin. Demas, Abed, terus Amin. Anka juga. Anka. Gokil. Yes. Moti tapi udah ke Waktu USA, tapi udah di ya. US, benar. David di sini kan? David di sini. David di Tapi sini. David sempat di mana? Sempat kuliah di luar juga kan? Iya, betul. Di Berkeley, MI. Berkeley. Berkeley ya? Berkeley. Gitu. Mantep banget lah itu. Anak muda sekarang juga yang bisa kayak Banget. IYR. Wah, gila. Indonesian Youth Regeneration. Regeneration. Keren. Aduh, gila ya. Berarti Keren. lumayan lama ya, Bet? 8. 2008 sampai 2013. Sampai 2013. Iya, ya, 5 tahun lumayan. Iya, lumayan. lumayan kita. Nah, itu berarti lu SMA. SMA. Lu SMA, ya? gue masih kelas berapa tuh? 2 apa 3 gitu. Oh, oke. Nah, Udah ngeband. after SMA kan buat semua orang adalah fase menentukan pilihan hidup. Maksudnya lu gedenya lu bakal jadi orang kayak apa nih? Iya, Atau iya. bakal menempatkan posisi di jurusan mana gitu. Iya. Di kerjaan apa, di ekosistem seperti apa. Iya. Saat itu lu gimana? Emang lu udah yakin banget, oke gue di industri musik ini? Iya. Karena 2000 gue tuh lulus SMA 2011. Oke. Terus gue bilang sama bokap nyokap gue, bisa nggak setahun gue nggak kuliah gitu. Loh ngapain? Gue mau bermusik. Gue udah capek kuliah dari SD Sekolah ya? sampai Dari sekolah. Iya sekolah gue udah capek. Boleh nggak? Ya udah. Kamu bermusik ya? Iya mau bermusik. Ya udah akhirnya selama 2011 itu emang gue fokus sebagai vokalis, Iya. gitu-gitu gue emang jalanin semuanya benar-benar bermusik dan emang menurut gue jadi yakin kalau oke, ini jalan hidup gue gitu. Bermusik. Ya, kalau Albert ya bermusik. Udah. Ya, jadi semakin yakin. Jadi semakin yakin. Meskipun waktu itu akhirnya gue sempat kuliah musik di UPH 2012. Oh iya, lu punya 2012 ya? Yes, gue ngambil sound design waktu itu. Oh, lu nggak ngambil ini ya, performa Gue ya? nggak ngambil performance. Oh, Sombong nggak? enggak lah, udah bagus soalnya kan. Ngapain? Kalau tahu sih mas. Gila ya kesel banget. Nah ini buat lawakan. Nggak, soalnya kan pas kuliah, lah, gue udah manggung mulu. Ya mungkin karena pemikirannya Ngapain itu. gua belajar Karena kan lagi, gue udah gitu. perform, Iya. udah cukup lama, 2004 sampai 2012 itu menurut gue Iya. uang sekolahnya juga udah cukup lah Iya, gitu. iya. Jadi gue pengen ngambil Sesuatu yang lain. yang di belakang itu yang mendukung performance itu, which is sound design. design gitu, Iya. mixing dan apa segala macam semua. Ternyata kita perluin sekarang kan di Iya, era benar, sekarang. benar. Akhirnya kita mesti Mesti ngerti. segala mesti sesuatunya paham. ngerti sama mesti ngerjain Ngerti sendiri. sendiri, benar. Gitu loh. Maksudnya kan kayak postingan lo yang baru-baru ini yang lo bikin opening Iya. buat Lala Huta itu kan Iya. kayak wow keren Oh, banget. enggak ada. Lu banget Tapi kayak Jerry loh. Mengingatkan gue sama teman Mirip gue ya? namanya Jerry Pardawar. Oh iya, tapi benar. Cuman ya benar, saat itu 2011 mungkin nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan orang concernnya, oh iya lu bisa apa, lu pakai apa, lo Yeah. tidak. Kalau dulu kan mungkin
Kalau Nggak dulu banyak lah, nggak banyak. musisi Orang yang- lebih suka ya masih yang emang doyan manggung ya pokoknya. kemana-mana gitu. Rekaman ya udah terserah lah, ntar ada engineer gitu. Iya mikirnya. betul, mikirnya gitu. Iya. Sekarang waduh, Sekarang semua mau- soundwise semua. Semua langsung harus semua di kamar ada studio tuh. Iya betul, bener. Setuju Benar-benar. banget. Nah itu lu berapa lama kuliah? Kelar ya? Enggak. Kurang ajar loh. Enggak kelar teman-teman. Kesibukan ya, kesibukan. Karena kesibukan perform kemana-mana, jadi akhirnya nggak kelar deh. Gue cuma sampai 2013. 2013 berarti Iya. setahun doang ya? Setahun doang. Tapi shout out buat dosen gue Pak Jack Simanjuntak Oke. yang udah ngasih fundamentalnya. Karena semester 1 semester 2 kayak buat gue kayak gila itu basic banget. Yang akhirnya gue bisa pakai di mana-mana. Oh iya gitu. benar-benar. Sekarang gue kalau mau live performance ya gue udah tahu gue mesti ngapain. Monitor gue EQ-nya udah seberapa gue udah harus tahu gitu. Jadi nggak main asal nyanyi aja. nggak main asal nyanyi gitu. Yang menurut gue jadi kepuasan gue untuk gue bisa bernyanyi gitu. Iya. Karena jadi itu juga lumayan penting. Cukup penting bukan lumayan ya. Cukup penting buat teman-teman musisi untuk paham juga hal-hal di luar instrumen kalian doang. Karena menurut gue gini, Deng, ini mungkin sekalian edukasi kali ya. Ya. Pentingnya ketika lu ada di panggung adalah bukan cuma lu keluar kan. Lu memastikan bahwa elunya sendiri nyaman, elunya sendiri enak, dan elunya sendiri bisa menjiwai apa yang akan lu perform nanti. Ya. Jadi nggak cuma output keluarnya doang gitu. Ya. Maksudnya bagus banget kalau kita atau mungkin penyanyi-penyanyi muda saat ini punya perspektif itu gitu, bahwa lu bisa sebenarnya banyak banget hal di dalam musik, di dunia musik yang lu bisa gali lebih detail lagi, lebih teknis lagi. Ya sebenarnya tujuannya adalah untuk menunjang lu bernyanyi juga, bermusik juga gitu. Contoh misalnya EQ gitu kan. Lu belajar EQ gimana caranya. Vokal kayaknya nggak perlu deh 80 Hz ke bawah. Potong aja lah. Kalau enggak daripada gulung misalnya kan gitu. Itu kan sangat mempengaruhi ketika lu ada di panggung nanti. Ya mungkin sekarang kita udah pakai ear monitor kali ya gitu. Mungkin untuk lu yang suka pakai wedges, floor gitu. Floor ya lu lebih suka. Gua tipe yang suka pakai floor gitu. Menurut gua ya lebih enak aja gitu. Orang dulu. Orang dulu. Tapi nggak apa-apa, emang semua plus minus kan? Plus minus. Tapi maksudnya ya bagaimana lu bisa melakukan atau mengetahui atau memahami sesuatu yang bisa menunjang karir lu, itu bagus banget. Bagus banget, gitu. benar-benar. Bagus banget. Dan positifnya adalah wah gila ya penyanyi ini dia bisa tahu semuanya ya gitu. Itu yang gue lakukan ketika gue belajar musik. Ternyata menjadi penyanyi yang bisa tahu progresi chord itu menyenangkan. Nah, ini buat gue ya, ini nih opini gue. Menyenangkan kenapa? Karena lu bisa menyatukan bahasa dengan musisi. Ya, benar. Gitu. Jadi waktu lu mau kemana, lu bisa ngerti bahasanya kepada musisi, dan musisi bisa tahu bahasa lu, dan musisi akan ikut. Iya. Gitu. Jadi lu akan jadi satu penentu arah yang baik. Karena lu tahu arahnya mau kemana dan lu tahu bahasanya untuk mendeliverikan ke musisi. Gimana? Daripada gue pengen gini. Iya benar, bingung. Maksudnya? Iya benar. Nggak, pokoknya yang kayak gini loh, yang kayak gitu loh. Kayak gimana ya? Kayak gitu deh. Ya kayak gitu deh, pokoknya lu bikin kan lu yang ngerti. Lah, nah ini nih, penyanyi itu juga musisi, jadi nggak bisa dibedain. Benar. Nggak bisa dibedain deh. Penyanyi itu musisi, jadi lu kan bermain dengan nada, lu bermain dengan ritme. Iya. Gitu. Kalau lu ada 3 orang, berarti lu bermain dengan chord. Riot. Ada 4 orang bermain dengan broken chord. 1, 3, 5, 7 bla 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 lah ya gitu kan. Ya jadi maksudnya hal itu yang menurut gue juga perlu dipertanggungjawabkan kita sebagai penyanyi atau musisi gitu. Ketika lu ada di atas panggung, lu akan jauh bisa berbuat macem-macem. Karena semuanya udah kebayang di kepala lu dan lu bisa tahu gimana cara mendeliverinya dan gimana cara ngambil momennya. Nah, itu ya selain jam terbang tapi itu bisa dipelajari ya? Ya itu bisa dipelajari juga. Gila mantep banget. Terima kasih Albert. Teman-teman yang mau belajar musik, cara bernyanyi langsung aja ke Albert Fakdwar Music School. Di mana? Kurang ajar. Nah, itu juga yang maksudnya yang saat ini lagi gua contohin ke karya gua sendiri yang gua baru rilis. Oh, oke. Di EP, gua kan baru rilis EP. EP judulnya Aku dan Cinta. Nah, 4 lagu ini akhirnya gua memberanikan diri gua
untuk gue bikin musiknya sendiri, gue bikin nadanya sendiri, gue tulis sendiri, Keren. dan gue aransemen sendiri. Pokoknya Semuanya aransemen sendiri. Iya, tapi waktu itu gue juga dibantuin sama Dimas Pradipta. Oke. Dia yang nge-produce, dia juga yang co-produce juga. 4 lagunya. 4 lagunya. Nah, tapi musik Tapi dasarnya, basic musik dasarnya, basic groove-nya dari gue. Jadi maksudnya ya kalau gue sih kayak cuma pengen nge-stretch diri gue aja sih, sampai mana sih batas kemampuan atau skill kemampuan gue dalam bermusik tuh sampai mana, bahkan dalam dunia produksi sampai mana, meskipun mungkin kedengarannya masih biasa, nggak apa-apa, bodo amat gitu, maksudnya itu kan proses ya itu kan proses gitu, Pelajarannya. sering lu bikin ya makin jadi. Keren. Gue tuh terinspirasi soalnya sama lu pasti ya semua tahu Charlie Puth. Ya. Gila ya, men. bener. Maksudnya dia tuh Semua sendiri tuh. semua sendiri, Iya. terus dia benar-benar sound design kan, Iya, light switch light yang apa? Gimana lagunya? Iya benar. Dia bikin sendiri itu kan dia bikin sendiri. Dia rekam tempat buat switch Switch-nya itu, lampunya. lampunya. Dia rekam, cek dia masukin. Iya, Habis itu dia taruh dalam lagu. Iya, Gitu. Which benar. is maksudnya bisa produce sendiri, bisa aransemen sendiri. Itu hal yang menyenangkan buat penyanyi, hal yang memuaskan buat penyanyi menurut gue. Iya. Gitu. Penyanyi beneran ya. Iya, penyanyi beneran. Jadi nyanyi benar. Emang ada penyanyi yang bohong? Penyanyi belum benar. Enggak bohongan. Kamu pengen nyenggol-nyenggol ya? Enggak. Enggak, maksudnya ini kan ini edukasi. Emang boleh nyenggol? Boleh. Tapi ini edukasi, maksudnya edukasi buat semua teman-teman yang Betul. pengen berkarir dunia musik. Khususnya ini tadi yang baru disebutin Albert tuh khusus untuk para penyanyi ya. Ya. Jadi kayak penting banget untuk mengetahui minimal nggak harus jago-jago banget. Iya betul. Minimal paham bisa main musik sedikit. Dan lo nggak malu bertanya Iya benar. gitu, nggak gengsi buat nanya. Iya, maksudnya kan lu dari kecil kan lu tuh ketemunya udah yang expert kan main musiknya Ya, gitu. puji musisi. Tuhan. Iya, dan itu kesempatan Itu gue jadi untuk kesempatan bertanya. lo, benar. Kan gue terakhir sebelum Kakak Bung meninggal, gue jadi backing vokal. Oh iya benar. Jadi benar, backing benar, vokalnya benar. Kak Glenn. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya itu yang gue sesali. Waktu itu gue nggak nanya. Gue tipe belajarnya adalah melihat, mengamati, observe. Oh, gini caranya dia bikin konser. Iya. Oh, gini caranya dia bikin song list. Oh, gini caranya dia bermain dengan multimedia. Iya, Oh, gitu-gitu. iya. Jadi akhirnya posisi gue sebagai backing vokal lebih enak karena gue memperhatikan semua yang dia bikin. Iya. Gitu kan. Nah, tapi paling penting sebenarnya waktu kita punya chance untuk berteman dan bergaul bersama dengan musisi, paling penting buat penyanyi adalah bertanya gitu. Iya. Bertanya maksudnya sebenarnya kan simpelnya adalah do re mi fa sol la si do ya. Iya. Gitu. Tapi untuk tahu chord kan sebenarnya bukan yang nggak sulit lagi. Udah jadi hal yang mudah sejauh handphone. Kalau tinggal lu tinggal cek di YouTube gitu. ya. C itu kemana, progresi chordnya kemana biasanya, C, F, G atau gimana. Iya. Lu bisa tanya itu. Jadi maksudnya jangan sampai akhirnya ada di dalam mindset kita bahwa kita itu kalau belajar yang kayak gitu-gitu wasting time. Nah, itu mindset yang salah menurut gue. Karena kan lo memutuskan untuk ada di dunia musik, berarti lo harus tahu itu, mau nggak mau, gimana dong gitu. Jadi yang dikejar itu bukan popularitas kalau menurut gue, tapi bagaimana lo dalam mendelivery sebuah karya itu benar-benar tersampaikan, tapi lo juga memang benar-benar expert di situ gitu. Lo memang benar-benar excellent di dalam apa yang lo kerjain as musician, sebagai musisi, sebagai penyanyi, gitu. Jadi emang menurut gua jangan sampai ada mindset seperti itu. Kalau kita kehilangan waktu, kita buang-buang waktu kalau kita perlu belajar kayak gitu. Jangan. Ya paling simpelnya adalah mempelajari hal yang bisa langsung lu praktekin. Ya benar. Jadi langsung. hal-hal yang praktisi gitu. Misalnya ya gitar, ya udah coba aja. Dan memang perjalanan gua untuk bisa kayak tahu chord gitu-gitu panjang sih. Ya. Mungkin karena gue juga udah curi start Lu dari kecil duluan. juga. Jadi emang belajar itu. Dan emang gue dari awal, dari dulu banget kecil gue tuh bermimpi kalau gue bisa main semua alat.
Nah, jadi maksud gue yang gue mau sampaikan, bermimpi aja. Benar. Karena kadang-kadang mimpi lu tuh Yang akan membawa lu. yang akan membawa lu jadi seperti apa yang lu mimpikan. Kan ya. Sadar ataupun tidak sadar. Iya, gue tuh selalu bermimpi, gue bisa main drum, gue bisa main bass, gue bisa main gitar, gue bisa main keyboard gitu. Iya. Sampai akhirnya sekarang meskipun memang tidak skillful banget gitu ya, tapi seenggaknya gue ngerti gitu. Gue ngerti bahasanya. Waktu basis lagi main, gue tahu gimana cara berkomunikasi sama dia. Waktu gitaris lagi main, gue ngerti gimana cara berkomunikasi. Sama keyboard juga sama, sama drum juga sama gitu. Jadi akhirnya waktu kita bermusik, kita jadi fun. Karena musik kan bahasa ya. Ketika lo mengerti bahasa satu sama lain, it became so much fun, funnier than ever gitu. Iya. Keren. Tapi just for info, si Albert ini emang beneran bisa semua alat musik. Bisa main keyboard, bisa main gitar, bisa main bass juga. Gue juga inget waktu kuliah itu si Jerry juga bilang, iya adek gue bisa main. Gue bilang, adek lu apa? Waktu itu kita belum ketemu tuh. Main apa? Nyanyi sih. Cuman dia main bass juga. Cuman dia keyboard juga, gitar. Gue bilang, jago amat sih adek lu. Waktu itu kan buat zaman angkatan gue itu kayak jarang kan. Yang kalau sekarang kan kayak bocah-bocah multi talent banyak banget tuh. Di semua kalau dulu kan kayak, siapa sih? Pantas dia masuk IR juga anak-anaknya alien semua ya. Nggak, sebenarnya gini Deng, gue itu pengen bisa main semua itu karena emang tujuannya rekaman. Satu, kedua, gue belum bisa bayar player. Makanya kalau promo sendirian. Kalau promo sendirian. Jadi akhirnya bisa bertanggung jawab sama diri sendiri. Nggak, karena menurut gue gini. Tapi itu bagus banget. Nggak, karena gue kan soalnya hemat budget. Bukan soal hemat budget, gue tuh gini. Ini pandangan gue ya, ini pandangan gue. Pandangan gue adalah musisi itu harus diapresiasi. Ya, benar. Musisi itu nggak kenal kata promo atau event, jadi harusnya bayarannya sama. Betul. Nah, gue pribadi, gue lebih suka menghargai musisi yang emang menurut gue ya menghargai mereka proper gitu. Gitu. Karena untuk waktu ngulik dan untuk belajar apa segala macam itu kekayaan intelektual seorang musisi itu yang mesti dihargai. Nah, gimana caranya gue yang pelaku musiknya sendiri tapi nggak menghargai musisinya, kan gitu. Jadi maksudnya harusnya memang membayar player, membayar session player yang untuk meskipun untuk promo pun juga harusnya proper. Nah, karena gue juga indie. Gue belum, ya maksudnya sumber penghasilan gue pun masih sendiri gitu. Gue nggak sama label apa segala macem. Jadi ya gue pun juga nggak mau mengecewakan orang lah gitu. Maksudnya gue nggak mau mengecewakan musisi teman-teman gue meskipun temen. Iya kan. Karena kan pasti nggak apa-apa, santai. Udah gitu, santai aja gitu. Memang ada beberapa yang memang kayak misalnya mungkin butuh panggung-panggung yang gede gitu kan. Tapi ya pada akhirnya memang gue sendiri yang approach. Gue bilang ini promo gua nih, boleh nggak lu bantuin gitu-gitu. Tapi kan nggak setiap saat promo habis itu lu mengandalkan kata promo itu untuk akhirnya excuse buat lu. Jangan dong gitu. Apalagi lu tahu dan lu adalah pelakunya di situ gitu. Jadi ya menurut gua ya udahlah, latihan main musik sendiri. Tapi emang beneran bagus ya, teman-teman bisa lihat nanti di YouTube ada banyak. Lu bikin konten juga kan, main. Gue juga bikin konten, bikin backing vokal, iya. Kan? Backing vokal buat track sequencer, terus gimana gue ngebagi backing vokal gue di dalam track-tracknya gue, lagu-lagunya gue gitu. Kira-kira lu punya mimpi untuk menjadi vokal director juga nggak, Bet? Kan itu kan ke arah gue nggak tahu. Gitu ya mungkin ya. Sempat kepikiran tapi sampai sekarang sih belum ada kerjaan yang datang untuk itu. Maksudnya nggak banyak gitu. Tapi misalnya lu tertarik juga ke tertarik kenapa enggak? Tapi gue apa ya? Karir solo gue emang lagi gue fokusin sih. Maksudnya emang lagi mau ke arah sana. Cuma sebenarnya ya apapun yang kita kerjakan sebagai musisi asalkan itu musik supposed to be ya fine aja. Maksudnya gini, lu mau reguleran kayak lu mau nyanyi di kafe yang manapun kayak bermusik. Itu kan lu bermusik. Ya udah nggak apa-apa, lu syukuri aja. Kadang-kadang emang small things comes first kok gitu. Benar. Hal-hal yang kecil yang datang ke lu, ya memang itu yang sedang dipercayakan sama lu. Gitu. Jadi waktu ketika lu udah siap dengan hal-hal yang besar, akan ada
dia akan datang. Loh, Deng, contohnya yang gue nonton lu. Iya. Waktu itu kan kita kenalan biasa aja. Terus nggak tahu siapa gue. Nah iya, terus habis itu lu reguleran bareng sama Jerry, kan sempat kalian bikin video apa segala macam. Loh sekarang lu udah ngerjain apa? Ya, Lu sampai di tahap ini apa? Kan gitu contohnya kan kayak gitu, Deng. Benar. Maksudnya lu mengerjakan hal-hal yang kecil, hal-hal kecil terus tiba-tiba lu dipercayakan sama yang gede. Ya udah gitu, maksudnya pada akhirnya nggak cuma skill tapi karakter yang baik untuk lu menerima hal itu juga diperlukan. Lu bersyukur gak sih sama semua yang datang pada lu gitu? Karena lu tahu kan itu semua berkat itu kan dari Tuhan ya gitu. Jadi ya ini Abed salah satu yang melihat perjalanan gue benar. Iya, benar. Gue nonton Lodeng, gue bilang juga, gila. Bener Habis juga ya. Kayaknya habis koma 2 hari kok jadi makin laku ya. Kuncinya itulah Kuncinya itu koma 2 hari. Oh jangan. Enggak bercanda. Keren banget nih. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, memberikan masukan buat teman-teman yang mungkin mau jadi musisi, terus mungkin yang sudah masuk ke industrinya cuman masih bingung galau. Masih bingung, gitu, yes. ya kan. Kita udah berapa lama sih? Hilang arah. Ya kita masih ada 5 jam lagi lah. Aduh. Nah tadi lu udah singgung dikit soal EP ya. Yeah. Jadi lu baru rilis EP. Yes. Itu semua lu yang ngerjain. Yes. Mostly lu yang ngerjain. Lagu lu sendiri. Betul. Judulnya Aku dan Cinta. Aku dan Cinta. Kira-kira itu bercerita tentang apa, Bat? Apa yang lu sampaikan buat? Jadi kenapa namanya Aku dan Cinta itu sebenarnya gue mau membagikan sudut pandang gue mengenai apa yang gue ketahui atau gue pahami tentang cinta. Oke. Jadi di dalam 4 lagu itu, itulah sudut pandang gue, apa yang gue tulis dalam sebuah lagu, cara gue memaknai tentang cinta. Gitu. Kadang-kadang orang suka salah memaknai tentang cinta gitu. Cinta tuh sebenarnya nggak pernah salah kalau menurut gue gitu. Tapi kadang-kadang manusia yang suka salah memaknai kata cinta gitu. Ini menurut gue ya gitu. Jadi 4 lagu ini emang kesannya kayaknya positif vibes banget gitu loh. Kayak nggak ada perselingkuhan dan lain sebagainya. Karena menurut gue cinta itu sesuatu yang murni gitu. Cinta itu sesuatu yang suci gitu. Cinta itu bukan dong. Promo lagu orang lain ya. Promo lagu dong. Jadi di situ ada 4 lagu. Aku Bukan Dia, ada Untukmu, More, dan Janjiku. Gua udah sempat keluarin More duluan di tahun lalu. Yes. Rilis single sendiri kan. Rilis single sendiri terus jadi gabungan jadi EP di tahun ini, tanggal 12 Februari kemarin. Keren. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di sini. Ntar kita kasih linknya buat bisa ngecek EP-nya Abed ya. Yes. Nah 4 lagu itu ini sesuai nomor tracknya nyambung nggak? Sebuah cerita nyambung kah atau? Enggak. Atau semua punya cerita masing-masing? Semua punya cerita masing-masing. Itu lebih kepada dinamika musiknya doang. 4 track itu cuma dinamika musiknya aja yang jadi urutannya. Gitu. Kalau lagunya masing-masing nggak sesuai. Oh, Oke. Itu rata-rata bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia. Kenapa lo nggak bikin lagu bahasa Inggris? Lo dulu punya kan single bahasa Inggris? Enggak punya. Enggak punya. Berarti Albert yang lain. Enggak. Gue pikir ada ya, salah ya. Kurang ya salah informasi nih. Lo kenapa nggak bikin bahasa Inggris? Lo kan bahasa Inggris juga bagus kan? Maksud gue, lo juga fasih gitu berbahasa Inggris. Lo nggak punya keinginan bikin lagu bahasa Inggris? Mau sih. Mau. Tapi gue lebih gue nggak, masih agak terlalu minder kali ya dibilang kalau nulis lirik bahasa Inggris kayaknya soalnya grammar gue nggak sebagus Jerry. Okay. Jerry kakak gue. Mungkin ke depan gue mau ngajakin dia sih untuk dia yang lirik bahasa Inggris tapi nada dan konsep ceritanya dari gue. Jadi liriknya dia. Liriknya dia. Pengennya gitu sih ke depannya. Emang gue juga sebenarnya pengen Deng, maksudnya bikin lagu bahasa Inggris tapi yang karena beda orang luar yang bikin lirik bahasa Inggris dengan orang yang di sini yang kadang-kadang nerjemahinnya tuh dari perspektif Indonesia. Iya. Ya gitu loh. Beda makna jadinya sedikit. Iya. Sedikit bergeser. Karena beda kultur, beda background apa segala macem gitu. Jadi
Emang Paham. kalau Jerry tuh gue tahu maksudnya nih anak tuh bagus banget soal literasi. Iya. Ya dia juga sastra Inggris Dia kan juga sastra, gitu. ya. Jadi emang gue pengen ke depan pengen kerja bareng dia terus bisa bikin lirik-lirik yang menurut gue jadi yang bukan kayak orang Indonesia yang bikin gitu loh. Iya. Jadi bisa dibikinnya maksudnya worldwide. worldwide. Iya. Nah teman-teman bisa denger tuh 4 single itu bagus-bagus banget, gue udah dengerin juga. Masa? Iya. Ya gimana menurut lo? Bagus banget. Lo? Tapi benar bagus. Nggak, lu udah dengerin belum? Secara melodi udah. Udah. Secara melodi itu secara lirik juga Iya bagus. Iya dong. Enggak, maksudnya objektif. Apa nih? Iya dong. As musician. Benar. Enggak, maksudnya penilaian objektif lo, penilaian detail lo tentang 4 EP itu. Gue pengen denger, gue pengen tahu. 4 lagu dalam EP itu. Maksud gue terus menurut gue sekarang yang jarang yang tadi lu bilang benar cintanya tulus. Kalau biasa kan orang bikin ya kalau industri bikin cintanya kan udah pasti cinta apa tuh bahasanya kalau cinta cowok cewek eros. Gitu. Jadi maksudnya udah itu aja ya, cinta eros tuh kan kisah-kisahnya itu tuh aja tuh. Iya, betul. Ya jatuh cinta, kalau nggak selingkuh atau ya maksudnya yang laku banget pasti patah hati kan. Iya betul. Gitu. Duka banget. Ya, sedangkan lu memberikan perspektif cinta yang lain. Iya. Gitu. Betul, Jadi itu mantep banget sih menurut gua. Kalian harus dengerin di Spotify dan juga Dari sisi musiknya itu dong. kalau musik Kan udah lu lah. musisi. Kalau Lu musik mesti nilai itu dong. Gue suka. pengen tahu. SUKA suka. Nggak enak belum dengerin. Gue udah dengerin. Dan gue suka gitu. Itu kan bicara perspektif aja. Iya, bener. Relatif kan. Iya. Gue orang nggak suka gue musiknya. Itu kan relatif, bukan berarti musiknya jelek kan. Betul. Kalau gue suka mungkin karena kita basicnya dengerin Sama. musiknya yang sama Ya, gitu. Kadang ya. kan lu misalnya dengerin misal rocker atau orang yang suka denger metal pasti dengan musik lu kurang apa ya gitu. Kok Padahal cheesy itu banget kan masalah ya. selera aja. Betul. Gitu. Kalau Gitu lagi aja, promo, single mana yang biasa lu jagokan? gue lagi jagoin Janjiku. Oh, oke. Langsung ya nih. Cet. Makin kenceng nih. Makin kenceng nih hujannya. Gue lagi janjiin Janjiku. karena ya menurut gue jadi di dalam EP ini nuansanya 80s. Ya. 4 lagu ini 80s. Kenapa? Karena menurut gue era 80s adalah era yang paling cocok untuk lu bisa mendelivery lagu-lagu dalam tema cinta. Karena di era 80-an ini banget, Deng. Maksudnya lagu-lagu cinta tuh gila. Lahir semuanya Endless Love. Iya. Nothing's Gonna Change My Love For Ya, You. cuma 80 ya. Semua 80. Sesaat Kau Hadir. Iya. Itu 80-an semua. Jadi maksudnya emang era itu adalah menurut gua era yang paling cocok untuk lu bisa mendelivery tentang makna cinta itu sendiri. Iya. Di samping itu juga lu juga suka kan. Dan gue suka, iya benar. Gue tuh suka era 80-an. Kenapa? Karena di era 80-an tuh era yang semua komponen dalam dunia ini berkembang pesat. Mau apapun teknologi, apapun, bahkan sampai teknologi dalam musik pun juga berkembang. Nah, tapi dari sisi sound itu itu benar-benar apa ya, kayak transisi, bukan transisi. Transisi synthesize ya. 70-an akhir 80-an itu kan synthesize semua kan gitu. Dia kita tahu lah kalau keyboard kayak D50 itu baru nongol tuh. DX7 TR baru keluar. Itu TR terus 808 machine drum, lean drum segala macam semua di situ. Dan teknologi itu yang akhirnya justru jadi basic kita sekarang dalam bermusik. Jay-Z atau siapapun yang hip hop pun nggak bakalan nggak pakai itu. Gitu. Deja Vu aja masih pakai itu gila. Ya gitu-gitulah. Iya benar. Keren banget. Jadi soalnya ya musik 80 itu ikonik juga ya. Jadi kan orang ikonik. Pas denger wah 80-an nih. Iya kan. Benar. Bahkan 90-an pun juga ada ininya sendiri sampai 2000. Ya. Nah kalau sekarang tuh udah mulai agak ya mungkin saking apa ya lebarnya, maksudnya lebar semua bisa dan banyak warnanya banyak banget betul. Jadi kadang untuk di-identify itu agak betul. Tahun 80-an memang pada akhirnya kan ya dari label ya musiknya, industrinya itu semua jadi emang
nggak terlalu banyak. Sekarang tuh ya indie, ya kan semua orang udah bisa bikin musik sendiri gitu. Jadi pilihannya banyak banget. Iya. Setuju gue. Nah, kalau dalam pengerjaan album sendiri, Bat, menurut lo apa hal yang ya mungkin strugglingnya tuh apa? Atau ada kisah-kisah menarik saat pembuatan albumnya? Wah, kalau itu sih kayaknya ya lebih ke gue tuh sebenarnya jatuhnya juga masih belajar dalam sound production, music production. Jadi emang untuk mendapatkan sound-sound yang tepat itu penting banget ternyata gitu. Ya, itu yang jadi PR gue sampai hari ini bahkan gitu. Jadi bagaimana gue bisa memilih snare yang benar, memilih kick yang benar, itu biasalah dihadapi oleh para produser musik gitu. Dan akhirnya tapi itu membuat gue jadi semakin kaya gitu. Gue dalam bernyanyi, dalam memilih sebuah songlist, akhirnya jadi bahan pertimbangan gue gitu, bahwa oh lagu ini cocok untuk musik yang kayak gini, lagu ini cocok untuk musik yang kayak gini gitu. Nah, pengerjaannya itu satu. Kedua, soal lirik pun juga lumayan lah. Gue pengen apa namanya, bisa delivery ke orang. Tapi nah, Indonesia tuh ya, yang bedanya Indonesia sama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah kekayaan makna dalam sebuah kata. Misalnya lu mau apa? Gue pernah ke Freeport. Terus habis itu di dalam bis itu kan ada yang kenakanlah sabuk pengaman. Oh iya. Kan? Itu udah berapa suku kata tuh? Kenakanlah sabuk pengaman. 9. Ya kan? Kalau bahasa Inggris? Apa sih? Use seat belt. Oh iya. Jadi kadang-kadang iya kan, maksudnya kadang-kadang untuk bisa menjelaskan dalam nada dan dalam lirik, apalagi bahasa Indonesia, itu tantangannya juga cukup lumayan. Karena bagaimana caranya lu bisa menyesuaikan dalam nada dan dalam lirik, tapi dengan kekayaan makna yang luas. Gitu. Itu sulit loh. Maksudnya misalnya nadanya cuma berapa ya, 2 gitu. Berarti kan nada lu, berarti kata lu cuma 2. Suku katanya cuma 2. Nah, gimana dengan 2 suku kata ini bisa menjelaskan dan punya pemaknaan yang kaya. Nah, itu yang jadi challenge buat gua. Nah, ada di satu lagu, misalnya di lagu gua di EP ini judulnya Ada Untukmu. Terbaring sepiku di sini, membayangkan hadirmu di sisi. Namun realita dan ekspektasi, lika-liku laki-laki. Jadi namun realita dan ekspektasi, lika-liku laki-laki. Maksudnya realita dan ekspektasinya itu yang jadi perjalanan panjang gue dalam membayangkan bahwa dia ada di sini. Misalnya gini, gue pengen ketemu lu tapi ternyata gue ada kerjaan. Gue pengen ketemu lu tapi ternyata lu pergi jauh. Itu lika-likunya ya. Itu lika-likunya. Nah, gimana caranya dalam beberapa kata itu lu bisa memaknai yang akhirnya orang bisa berimajinasi luas gitu. Itu yang menurut gue yang jadi tantangan. Gitu. Keren banget ya, sampai panjang ya. Lu memikirkan sampai sedetail itu. Nggak apa-apa, bagus, justru kan kita bisa belajar dari proses. Kan kadang baik lagi proses kreatifnya sendiri. Betul. Banyak orang yang nggak tahu. Betul. Orang cuma dengar, kadang orang juga jadi judging sepihak gitu kan. Betul. Kayak tadi gue bilang kan, musik itu menurut gue selera. Jadi relatif. Itu ibaratnya kayak lingkaran yang nggak punya sudut. Iya, betul. Jadi kalau tanya lingkaran sudutnya berapa, nggak pernah ada kan? Apa kalau di matematika kita belajar apa tuh? Betul. Tata hingga. Iya, tata hingga. Sama kayak musik menurut gua, selera tadi sangat relatif. Jadi nggak akan ada musik jelek ataupun musik bagus sebenarnya. Betul. Cuman musiknya lu suka apa enggak gitu. Nah, adanya musik bagus yang punya Kak Glenn. Punya Kak Glenn ya. Cuman tadi benar, maksudnya kita makanya kadang orang suka judging sepihak apa segala macam. Padahal semua itu punya proses kreatif yang dan tantangan masing-masing kayak tadi. Dan gini, musik itu kan salah satu masuk dalam jenis musik seni murni. Seni murni. Seni murni itu cara
mengamati atau menikmatinya adalah bukan dengan lu memakai atau lu cuma jadi dia tuh termasuk dalam pahat lukis. Nah itu jadi cara menikmatinya tuh lu lihat dengan sense lu lihat, lu denger. Kalau pahat kan lu lihat. Wah gila ya, detail banget nih. Atau lukisan. Ini tuh bisa gini, lukisan juga. Wah gila dia bisa pakai ini gini. Nah musik tuh semuanya tuh. Lu bisa denger dan lu bisa lihat. Wah gila nih keren banget apa segala macam. Nah keabsahan dalam sebuah seni musik itu kan adalah ketika lu gini dikomentari mah udah pasti ya. Tapi justru lebih penting adalah memahami apa yang ada di balik cerita dalam sebuah karya itu. Benar. Itulah. Dia bisa bikin kayak gini sebenarnya dia lagi ngapain ya? Dia mikir apa ya? Apa yang dia mau sampein? Nah, itu yang sebenarnya seru banget untuk digali oleh semua penikmat seni tersebut gitu. Nah, cuma dengan adanya sekarang ya menurut gua nggak banyak orang mau melakukan hal itu. Kenapa? Karena fenomenanya adalah orang bisa scroll secepat 1 detik. Gitu. Iya sih. Benar. Karena informasi yang tersedia itu udah banyak. Wah, sebanyak itu. Jadi nggak ada waktu untuk orang-orang untuk bisa memperhatikan dan bisa memaknai, bisa gitu loh. Sebenarnya itu tugas buat kita loh, para seniman gitu. Untuk bisa mengedukasikan orang, untuk orang tuh bisa, oh iya ya. Benar juga ya. Oh ini maksudnya. Untuk itulah Serundeng hadir. Seru-seruan bareng. Jedeng apa ya lagi? Bareng lo deh. Nah justru itu emang salah satunya gue bikin ini untuk tadi kayak ternyata perspektif lu bikin proses kreatifnya begini ya. Jadi kita tahu ketemu siapa lagi. Jadi ngerti, benar. Jadi banyak ternyata karya ini muncul karena itu. Malah jadi memperkaya lu ya. Iya, jadi gue juga jadi banyak ini gini. Dia tuh gitu orangnya kalau mau gini. Oh iya benar gitu. juga. Pintar loh. Pintar loh. Makanya gue lulus ya. Apa lu gak lulus? Iya. Sama-sama gak lulus. Gue lebih ke abang lu. Aduh ya gitu, tapi maksud gue itu bagus banget buat jadi masukan buat teman-teman mungkin yang mau berkarya kan sekarang semua orang bisa berkarya gitu. Segampang itu ngerilis gampang, bikin sekarang udah pada bisa sendiri. Rilis juga gampang. Kalau dulu kan zamannya lu baru itu kan harus betul. Label. Gimana label apa segala macam. Harus ketemu produser yang punya alat dan ngerti gitu ya. Sekarang kan udah segampang itu. Nah, cuman justru karena segampang itu tetap proses kreatifnya juga kita harus detail dan jelas gitu loh, sehingga pesannya itu tersampaikan. Betul. Berarti lagu lu 4 itu emang udah ada terus baru bikin EP atau karena mau bikin EP jadi lu baru bikin nih 4-4-nya? Karena gue mau bikin EP. Jadi memang baru 4 lagu itu lahir tiba-tiba gitu. Gue pengen bikin. Karena memang sebenarnya konsistensi penting ya. Itu yang gue pelajari sekarang gitu, maksudnya konsisten berkarya aja gitu. Gue sempat dapat saran yang bagus banget dari orang, dia bilang coba aja 1 week 1 song gitu. Maksudnya lu konsisten. Rilis aja. 1 week 1 song. Mau taruh di ini kayak nggak apa-apa lah, taruh aja di Instagram atau gitu 1 week 1 song gitu, nggak apa-apa gitu. Maksudnya supaya lo bisa berkarir, maksudnya lo bisa mengeluarkan banyak lagu. Dan lo bisa nge-stretch diri lo sendiri gitu loh. Lo bisa mencoba mencari ini apa nih yang kurang, yang mana yang lebih bisa diperbaiki lagi gitu. Dan itu saran yang bagus sih, dan menurut gua kayaknya untuk kita jalanin justru memang yang dikejar adalah konsistensinya gitu. Entah kapan itu akan meledak dan akan terkenal. Nah, itulah. Itu mindset. Lo mau mindsetnya terkenal atau lo mau mindsetnya kekal. Abadi. Gitu. Lagu-lagu yang everlasting menurut gue bukan karena promosi dan lain sebagainya, karena dia punya uniqueness di dalam lagu itu sendiri gitu. Menurut gue. Benar. Jadi itu sampai, kalau kata Bung kan dulu. Apa yang dibuat dari hati sampai ke hati. Itu kata-kata yang selalu gue ingat kalau dari Bung tuh. Benar. Ngomong itu gokil sih, langsung bergetar. Ya apanya? Kumis. Bergetar bulu roma tuh. Ada lagunya tuh.
Keren. Jadi teman-teman sekali lagi boleh langsung dicek di semua platform digital. Ini ada video klip atau video lirik? Video klip baru ada more. Oke. Tapi nanti keren akan ya OTW lah. Video lirik juga belum ada ya? Video lirik belum. Video lirik belum. Oh ya, jadi bisa denger di Spotify, Apple Music, Yes. Joox, Yes. Deezer, Langit Musik, TikTok jadiin background TikTok, musik, iya, TikTok. Reels jadiin background musik, bisa. Iya, keren. Gila, mantap banget, keren banget. Gue Thank you, sebagai yang Neng. udah kenal lu lama, gue merasa teredukasi juga. Kalau mau bilang terberkati terlalu Kristen ya. Teredukasi. Teredukasi. Keren. Nah, next apalagi Bet? Setelah IP, lo udah adakah plan selanjutnya? Ya gue mau bikin live session, gue pengen bikin Dalam waktu dekat? dalam waktu dekat. Gue juga udah siapin beberapa lagu baru. Keren. Gitu. Ya itu tadi gue pengen mencoba menghidupi konsistensi itu gitu. Jadi gue tetap mau konsisten berkarya aja gitu. Either itu akan jadi sesuatu yang meledak atau enggak, gue nggak mau kejar itu. Gue mau tetap konsisten aja. Ya, kita doain semoga Habib bisa mengeluarkan Terima kasih karya-karya banyak. selanjutnya. Terima kasih. Semoga Serundeng juga bisa tetap konsisten. Iya, Karena benar, membuka banyak banget perspektif dari banyak musisi ya, Deng. Iya, benar. Amin. Sukses buat Serundeng. Thank you. Terus lu berarti sekarang aktivitasnya apa lagi, Bet? Selain nyanyi, lu punya aktivitas lain gak sih di luar musik? Atau bernyanyi aja udah? Makan. Iya. Oh, ayah dari hampir 2 anak? Hampir sudah jadi 2 anak dong. Oh, udah jadi ya lagi di perut. Iya dong. Belum keluar. Iya, udah belum keluar doang gitu. Iya. Jadi ayah dari Udah jadi 2 anak. 2 anak. Satu istri aja satu. Iya. Kepala rumah tangga, ya lu nyanyi juga ya di Nyanyi. muter-muter di Nyanyi. Jakarta Raya. Pelayanan dan apapun, gue juga lagi ini dalam satu komunitas Sound of Hope. Sound of Hope. Sound of Hope. Ya. Gimana? Sound of Hope. By the way, Loading sempat pergi ke ibadahnya Sound of Hope juga, ya diharapkan nanti ya. Gue datang kayak orang pindah agama. Disambutnya rame bener. Gitu. Boleh lah, kapan-kapan Serundeng ngeliput Sound of Hope. Oh, bisa menarik. Bisa kali. Menarik, bisa. Ide yang sangat bagus. Benar kan? Ibadah terakhir 27 Maret ya bisa. Oke, baik. Apa sih? Nggak jelas. Tapi Sound of Hope juga punya single ya? Punya single. Oke, udah rilis album juga. Rilis album juga ya? Udah rilis album. Terus Lu terlibat produksinya juga? produksinya juga. Terus gue terlibat dalam ide konsep lirik lagunya. Oh, oke. Gitu. Itu Keren, juga. nanti itu bisa kita taruh nanti di sini buat Semoga semoga bisa memberkati teman-teman yang Kristen ya. Teman-teman yang Kristen. Yang Kristen juga doang. nggak apa-apa. Iya. Kalau mau denger siapa tahu kan. Iya, siapa tahu. Apa tuh? Terberkati. Iya benar. Teredukasi. Teredukasi. Nah, Bet, lu kan tadi gue sempat highlight sedikit mimpi. Lu kan orangnya suka bermimpi ya. Iya. Maksudnya punya mimpi. Iya. Apalagi mimpi lu yang pengen lu capai ataupun mungkin belum tercapai nih? Mimpi gue pengen jalan-jalan ke negara untuk dengan karya gue. Oh, sedap. Worldwide. Worldwide. Gue pengen banget, maksudnya bisa tour, bisa apa namanya ke negara orang dengan bawain karya original gue gitu. Karena menurut gue kita tuh sebenarnya udah punya kapasitas itu, Deng. Menurut gue ya gitu. Kita udah punya kapasitas itu. Tinggal gimana caranya kita bisa bercengkrama dengan para manajemen dan pokoknya semua ekosistem yang ada di luar gitu. Itu bukan sesuatu yang mustahil menurut gue gitu. Maksudnya kenapa enggak sih gitu. Kita bisa lakuin itu gitu. Dan salah satu yang jadi inspirasi juga kan sebenarnya kayak yang dilakuin sama teman kita juga, kakak kita yang lagi di NY sekarang, stand up comedian the great menurut gue, Panji Pragiwaksono gitu. Menurut gue ya dia juga membuktikan bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat bisa gitu, sangat-sangat mungkin gitu. Sampai akhirnya dia buat stand up Indo di sana, which is yang orangnya mungkin baru dia, tapi kenapa enggak itu akan jadi banyak jadi bola salju gitu. Nah, maksud gue ya udahlah kita mimpi dulu aja kalau kita bisa juga tour untuk ke sana gitu. Ya gue yakin kayak maksudnya itu pun juga udah dilakuin kayak teman kita Pamungkas. Iya. Ya, maksudnya dia juga udah punya tour gitu.
bagus, tapi kan masih sedikit toh. Iya, Gitu. Masih nggak sebanyak itu. Nah, kenapa enggak gitu untuk orang-orang yang kayak kita gini? Ya kita punya mimpi untuk seperti itu, kenapa enggak? Gitu. Iya. Bagus banget. Semoga kita doain semoga mimpi itu bisa tercapai dan juga karir Albert makin ke depannya makin maju, makin sukses. Haleluya. Mungkin Bet, terakhir nih sebelum kita menutup serunding ini, Bet, gue selalu tanya ini juga ke teman-teman yang lain juga. Ya. Mungkin pesan-pesan dan juga saran dari seorang Albert Fakdawer untuk teman-teman yang mau masuk dunia musik, mungkin masih SMP, SMA, cuman gue kayaknya pengen berkarya jadi musik, jadi penyanyi lah khususnya kalau kayak lo gitu kan, atau gue pengen punya karya, pengen bikin ini gitu, ataupun mungkin teman-teman yang udah masuk industri cuman ya tadi seperti gue bilang bingung kayak ini gue kemana ya, gue ngapain ya, apalagi vokalis. Menurut gue vokalis itu paling susah deh, maksud gue vokalis itu menurut gue harus orang yang saklek, maksudnya saklek menentuin dia mau jadi apa. Misalnya kayak, iya nih gue mau bikin sebagai solois punya karya. Nah itu lu harus saklek, nggak bisa lu tapi ya gue liat si Kondul deh gitu. Atau misalnya gue jadi penyanyi wedding, ya nggak apa-apa juga. Ya udah. Tapi lu harus saklek, lu harus total di situ. Atau gue pengen jadi penyanyi reguler, punya band reguler. Kalau kayak musisi kan kita masih bisa reguler, masih bisa session, kemana-mana. Masih bisa. Kita punya band. Iya. Masih bisa. Menurut gue masih sangat fleksibel. Tiba-tiba, wah bandnya nggak jalan nih, udah deh gue session deh. Sessionnya nggak jalan, ya udah gue reguler deh. Masih bisa. Kalau penyanyi nggak bisa karena ketika lu solois tapi lu nggak jalan, lu mau balik ke reguler. Frontman kan? Iya. Dilihat sama orang. Benar. Lu ke reguler orang antara orang nggak percaya ataupun lu juga minder ataupun semuanya lah. Menurut gue itu paling susah. Nah mungkin saran-saran versi Albert Fakdawer. Banyak nih sebenarnya. Kalau misalnya lu mau, kalau misalnya teman-teman mau, lu beli lessonnya di sini. Ada website. Kalau misalnya teman-teman mau memang untuk berkecimpung dalam dunia musik, kenapa enggak? Kalau memang itu udah jadi passion dan udah jadi keinginan yang kuat, kenapa enggak? Tapi ya itu tadi yang gue bilang, mulai aja dulu dengan hal yang kecil. Kalau memang dapatnya memang masih reguler, jangan pernah remehin reguler kalau menurut gue. Kenapa? Karena di dalam reguler itu lo bisa banget untuk membaca crowd, membaca orang-orang. Lewat situ lo bisa membaca kira-kira lagu apa yang bisa dibawain. Lo akan lihat vibe-nya, lo akan rasain. Nah di situ sense lo untuk intuisi lo akan bermain. Di situ lo melatih intuisi lo. Gitu. Makanya kenapa hal-hal kecil seperti itu jangan takut gitu untuk dia datang ke lo. Maksudnya lo baru bisa reguleran, nggak apa-apa. Itu media lo buat berlatih. Tapi once ketika lo udah ada di dalam satu komunitas bermusik, lo harus jaga itu gitu. Karena itu yang akan membawa lo pada mimpi lo gitu. Lo akan ketemu dengan orang-orang yang emang akan bisa menopang mimpi lo. Apalagi lo di musik gitu. Lu yakinkan banget bahwa orang-orang yang memang bermusik dan bermimpi itu adalah orang-orang yang tepat buat lu untuk bisa menuju kepada mimpi yang jadi mimpi lu di dalam bermusik. Gitu. Jadi berteman dengan siapapun, dengan musik siapapun, tapi ketika lu lagi ngobrol, pastikan apa yang lu obrolin itu memang obrolan yang memang membawa lu kepada mimpi lu gitu. Karena itu yang akan bikin lu jadi semakin passionate melakukan apa yang lo sedang lakukan, yaitu bermusik. Gitu. Jadi jangan takut dan abis itu ya jangan gengsi untuk bertanya. Tanya aja kalau emang nggak tahu ya udah tanya aja. Karena kalau nggak ya belajar, karena kalau nggak lo stuck di situ aja gitu. Jadi ya kalau misalnya lo ada kesempatan untuk bersekolah, puji Tuhan. Kalau nggak ya udah lo ketemu dengan lingkungan yang memang benar-benar bermusik. Di situ adalah sarana lo bertanya. Gitu. Either lu mungkin ketemu komunitas jazz mungkin atau komunitas apapun yang lu suka gitu ya, maksudnya sesuai dengan genre yang lu suka. Ya udah di situ kan lu bisa, itu ada hak lu bisa bertanya, lu bisa berkomunikasi dengan para musisi-musisinya gitu. Sampai akhirnya lu bisa menyesuaikan budayanya, lu bisa menyesuaikan diri untuk menjadi seperti itu gitu. Itu aja sih. Keren. Kebanyakan ya, maaf so ya. Nice enggak dong? Ini harus detail, kalau nggak ntar orang salah kaprah. Iya betul. Mantep banget, gila. Sama satu lagi maaf. Oh masih ada? Stay humble. Dah. Stay humble. Itu benar. itu kayak simpel tapi itu susah loh. Itu susah kadang-kadang. Kadang orang suka lupa ya.
Karena kalau lu ngerti semuanya, lu akan ngerasa orang tuh nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, bener-bener. Tapi padahal sebenarnya yang lu miliki itu pemberian dari yang Maha. Itu fana. Itu fana. Tapi fana. Udah lucu ya. Gila. Kayaknya dia harusnya jadi MC aja deh. Iya ya, kayaknya lebih keren MC deh. Lebih banyak duitnya. Gila, tapi bagus banget. Itu sangat bagus menurut gua. Dan balik lagi sebenarnya pemahaman itu sih yang menurut gua basic untuk orang paham dulu baru ngelakuin gitu. Kadang orang kan ngelakuin dulu ya, nggak paham gitu. Iya betul. Pas udah salah atau udah jatuh baru. Betul. Kenapa ya baru gitu. Gitu. Jadi itu sangat penting lah. Dan semoga itu bisa memberikan masukan buat teman-teman semua, memberikan gambaran-gambaran baru. Mungkin yang di luar musik juga tadinya nggak tahu, jadi mungkin nggak harus tahu banget, tapi setidaknya sedikit paham dunia kita seperti apa, di dalamnya gimana. Untuk itulah Serundeng hadir buat teman-teman semua. Oke, Bet, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di Serundeng. Thank you. Keren banget. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih banyak. Menginspirasi gue juga pribadi. Amin. Terima kasih banyak banget. Terima kasih Thank banget. you. Teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan karya Albert yang terbaru, EP-nya. Judulnya Aku dan Cinta. Di semua platform digital bisa kalian cek. Langsung dengerin. Langsung boleh komen di bawah mana list favorit kalian ya. Siap. Jangan lupa Thank you. kalau kalian mau bertanya lagi ataupun mungkin mau tag Albert Fakdawar, bisa tag di Instagramnya di mana? @AlbertFakdawar, TikTok @AlbertFakdawar juga. TikTok juga ada ya, ada juga. Semua. Joget-joget juga ada ya. Aduh. Nanti taruh gitu. Teman-teman mungkin ada pertanyaan yang mungkin belum gua tanyain tadi, bisa tanya langsung, bisa langsung DM aja ke Albert. Siap. Oke, sukses terus buat Albert. Kita doain semua yang terbaik. Thank you banget. Thank you banget. Bisa tercapai juga. Siap. Amin. Teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan Serundeng lainnya. Bisa cek di YouTube channel Moe Production. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan sebelumnya kita lagi ada di sebuah tempat yang sangat bagus banget. Parah. Ini parah banget. Lu baru pertama kali di sini kan? Kacau. Gue baru lihat dan gila. Ini Opini musisi pribadi banget. Enggak, ini musisi banget dan kece banget. Maksudnya kayak ruang tamu, tapi dibikin senyaman dan senyantai mungkin. Iya. Bagus banget sih. Di mana? Ini di Mendadak. Tempatnya ada di Bilangan, Jakarta Selatan, di Pejaten. Ntar kita kasih alamatnya di sini. Terus mereka juga punya program namanya Tunes Day ya. Tunes Day. Itu kita bisa lihat teman-teman musisi-musisi baru yang mau rilis, mau bisa ada hearing session kalau nggak salah. Betul. Pokoknya intinya mereka kasih platform ya. Iya, kasih untuk platform. musisi-musisi bisa memperkenalkan karya-karya originalnya mereka. Benar. Buat teman-teman yang mungkin kepo apa sih yang mereka punya nih programnya lebih detailnya, bisa langsung add dan juga DM mereka di @mendadak. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu. Dan juga kita bisa bertemu lagi di Serundeng lainnya. Dan kalau misalnya kita ketemu di jalan, jangan lupa untuk menyapa. Karena biasa takut ya. Orang santai aja. Oke teman-teman, sampai jumpa di Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng. Jangan kamu bosan